Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Harga cabai rawit di Mimika, Papua Tengah tembus Rp120.000 per kilogram. Menduga banyak sopir truk nakal yang mengantre BBM bersubsidi, SPBU di Merauke minta polisi bertindak. Majelis Rakyat Papua Selatan akhirnya menyelesaikan pleno penetapan hasil verifikasi keaslian bakal paslon gubernur. Harga cabai rawit di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah saat ini kembali naik. Kenaikan cukup tinggi dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram atau naik sekitar Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit ini disebabkan pasokan cabai rawit dari luar Timika berkurang. Sementara pasokan cabai rawit lokal juga tidak bisa memenuhi permintaan pasar sehingga memicu kenaikan harga. Nah, kiriman masuk toh tidak ada masuk. Kalau ada kiriman lagi ya paling harganya 190, 80, tapi ini kan tidak ada kiriman, tapi dia naik naik apa ini? Bukan Hercules. Kalau Hercules turun harga. Terus lokal tadi itu kita belikan 110. Lokal tadi. Tante jualkan sekarang per kilo? Kita jual 120. Sudah berapa hari ini Tante harganya? 2 hari kan? Iya, 2 hari. Tapi memang untuk pasokan lokal juga terbatas ya? Ini memang kurang juga, apalagi ini kan hujan terus tuh. Sementara itu harga cabai merah besar dan cabai merah keriting relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan. Untuk cabai merah besar saat ini harganya berkisar Rp100.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp80.000 per kilogram. Cabai merupakan komoditas penting dan dibutuhkan masyarakat Mimika, Papua Tengah. Biasanya kenaikan harga komoditas ini akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Petugas SPBU di Merauke mencurigai ada pihak tertentu yang memicu antrian panjang kendaraan di SPBU hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup parah di jalan sekitar SPBU. Salah satu pengelola SPBU yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Merauke memantau ada pihak tertentu, khususnya pengemudi truk, yang sengaja membeli BBM dalam jumlah besar untuk dijual kembali secara eceran. Albert yang sudah 2 tahun bekerja di SPBU ini mengamati banyak truk yang sama antre untuk membeli BBM di SPBU ini. Menurut Albert, truk tersebut hanya berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain walaupun menggunakan barcode. Ia mencurigai mereka berbisnis BBM secara ilegal. Nah, kalau penyebab antrian itu karena kendaraan yang tiap hari bolak-balik SPBU itu yang itu saja. Nah, itu yang bikin antrian tiap hari makin hari makin banyak. Nah, setelah kita lihat di lapangan itu macam trek atau roda 4 biasanya itu yang hari ini orang sudah ambil, besok ambil lagi. Nah, kasihan yang pekerja yang biasanya hanya 1 minggu 2 kali 3 kali masuk SPBU, itu yang kendala di situ. Bisa 2 hari 2 malam di antrian. Nah, kalau kita lihat di lapangan itu rata-rata kebanyakan mungkin orang ambil di SPBU ya sampai di luar atau jual lagi atau untuk pakai sendiri ya kita tidak bisa sampai di situ. Tapi dugaannya seperti itu ya. Nah, iya. Nah, kira-kira kalau dari sekian banyak ini sekian ratus mobil yang antri trek ini khususnya ya, kira-kira berapa persen yang memang menurut Anda yang memang betul-betul butuh itu utamanya solar? Kira-kira berapa persen dari kendaraan yang antri ini? Kalau dilihat dari untuk para pekerja yang betul-betul yang mencari untuk cari muatan itu, ya paling rata-rata mungkin 5% lah yang bisa dapat ini, yang untuk pekerja yang bisa dapat solar. Nah,
Yang lainnya itu 95%? Yang lain itu kayaknya rata-rata tuh orang yang biasa setiap hari bolak-balik SPBU. Pihak SPBU meminta polisi segera bertindak menyelidiki dugaan bisnis jual beli BBM ilegal yang dilakukan para pengemudi truk. Mereka membeli BBM dalam jumlah besar dan menjual secara ecer dengan harga yang tinggi, sementara pasokan BBM di Merauke sangat terbatas. Bila benar, perbuatan oknum pengemudi truk tersebut pantas dihukum karena merugikan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Sektor Pravi Manokwari, Papua Barat mengumpulkan puluhan tukang ojek di halaman Mapolsek Pravi Rabu kemarin. Tukang ojek sengaja dikumpulkan polisi karena mereka akan diberi pemahaman tentang tertib berkendara. Kanit Lantas Polsek Pravi Ibda Immanuel Arwam mengatakan tukang ojek mempunyai peran penting dalam dunia transportasi umum di Pravi, sehingga mereka harus patuh pada aturan. Pravi melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada para penjasa ojek dan juga masyarakat yang ada di wilayah Pravi. Dan hal ini kami laksanakan dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-69, di mana karena wilayah hukum Pravi ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu kami selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum Pravi biar mereka selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selain sosialisasi tertib lalu lintas dan tertib berkendara, polisi juga membagikan helm gratis kepada tukang ojek. Tentunya bukan hanya sekali atau 2 kali mengadakan sosialisasi. Tentunya mari kita tingkatkan dalam hal untuk keselamatan berlalu lintas, khususnya para penjasa ojek dan umumnya kepada masyarakat sekalian. Dan kami berharap adanya sosialisasi tersebut, para penjasa ojek ini bisa menjadi contoh atau panutan kepada masyarakat, sehingga dalam berlalu lintas atau pengendara tersebut bisa mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, yaitu kepolisian, sehingga keselamatan kita semua bisa tetap terjaga. Polisi meminta tukang ojek memakai helm dan melengkapi seluruh surat kelengkapan berkendara. Saat ini banyak tukang ojek yang abai dengan keselamatan sehingga banyak kecelakaan pengendara tidak menggunakan helm. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Puluhan anak dari PAUD Arawi, distrik Manokwari mendatangi kantor Lantas Polres Manokwari. Kedatangan anak-anak ini untuk mengetahui seluruh rambu lalu lintas di jalan raya. Polisi mengedukasi anak sejak dini sehingga mereka mengenal rambu yang ada di jalan raya. Kasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Nurfah Tajong, mengatakan kegiatan edukasi lalu lintas rutin dilaksanakan oleh Satlantas. Anak-anak sekolah ini kami rutin setiap minggu menyampaikan untuk ke TK-TK, PAUD-PAUD, untuk pendidikan masyarakat ini. Sejak dini kami memperkenalkan tentang lalu lintas, mungkin di sini mungkin cara pembuatan SIM-nya. Jadi anak-anak ini mereka keliling-keliling dari depan penjagaan sampai ke tempat pembuatan SIM di sini. Di sini juga ada ruang ujian teori sama tempat laga. Jadi mungkin kami menyampaikan ke anak-anak ini, adik-adik kita sejak dini, mereka mengenali lalu lintas ini seperti apa. Jadi untuk ke depan mereka bisa menularkan ke teman-temannya di sekolah maupun di rumah untuk lebih tertib berlalu lintas. Demikian. Harapannya bagaimana? Harapannya kami ya itu. Harapannya kami berharap Manokwari ini lebih tertib berlalu lintas. Anak-anak ini kita menyampaikan ke mereka biar lebih dari sejak dini mereka mengetahui dan lebih tertib, tahu tata cara berlalu lintas dan dapat mengedukasi ke yang lain, dapat menularkan tentang ilmu lalu lintas ini ke lingkungan sekitar dan di sekolah.
Kepala PAUD Arowi Manokwari, Regina Rumadas, mengapresiasi Satlantas Polresta Manokwari memperkenalkan anak-anak tentang rambu lalu lintas. PAUD Pidana 1 Arowi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan buat kami untuk anak-anak kesini untuk melihat secara dekat bagaimana ruang lantas dan juga ruang-ruang yang lain ada di bagian lantas. Kami di sini kami sangat senang karena ini menambah wawasan untuk anak-anak kami, mereka bisa lebih tahu secara dekat dan mereka bisa mengerti. Anak-anak juga melihat langsung proses pembuatan SIM. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.